Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten sing pun ngantuk niki. Lek pun ngantuk nggih monggo kondur mawon. Kula niku dugi tebih-tebih Bapak Ibu saking Tulungagung. Dijemput paksa Bapak Ngadino. Terus sowan teng ngarsa panjenengan terus disuguhi ngantuk. Kacau to niku jenenge. Nggih. Ibu-ibu yang masih hobi mainan HP kalau waktu ngaji nyuwun tulung dimasuk ke tas. Ibu-ibu yang masih ngeyel mainan HP waktu pengajian tak dongakno bojone rabine. Apokmu kapan? Sok ngomong tentang Ferry. Sepindah malih ya sing semangat. Oh, tebih-tebih ning Tulungagung kok terus disuguh ngantuk kan ya. Oh, ngantuk niku welek lho. Saestu ngantuk niku welek. Wis to, wayu kaya apa lek ngantuk ngowo. Sampeyan sing kemutan apa dereng niku sing nyanyane kirun niku. Gedang kluthuk mateng sajengkeh wong sing ngantuk lambene sampeyan dhewe niku. Nggih. Sepindah malih gedang kluthuk mateng sajengkeh wong yen ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan ular wong sing ngantuk duwe karo ilang sampeyan dhewe ngantuk awas ya. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabih amma ba'du. Dumateng para alim ulama, tokoh masyarakat, pimpinan dan segenap pengurus paguyuban Rukun Warga Karya Bersatu dari Kabupaten Sragen Tina. Ingkang mugi-mugi tansah pinaringan kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Mboten kata lumben segenap secangkep para hadirin ingkang sampun karoyo-royo andugeni undanganipun saking panitia penyelenggara. Kaula mewakili saking para panjenenganipun kula menika wau ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Para pirang ingkang mulya sepindah sumangga kaula dherekaken kita sami tansah ngawujudaken ras puji syukur dumateng ngarsa dalem Gusti Allah dat ingkang Maha Baring ingkang ngantos wekdal punika wabil khusus dalu punika tansah paring kanugrahan kesehatan kegiatan dumateng kita sami kanthi awujud kita saged makempal golong gilik dados setunggal wonten majelis ingkang mulya menika sedaya minangka wujud peparing nikmat saking Allah kita aturaken kalimatus syukur alhamdulillahirabbil alamin.
Dumawah kaping kalihipun rahmat sholawat salam mugi tansah kairing kahunjukaken dumateng pepunden kita asami Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk beribadah kepada Allah dan telah memberikan paring tepo palupi tumrap kita asami anggen kita asami nindakaken jejiban gesang sepindah wonten alam dunya punika kagem Rasulullah kita sampaikan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para birawuh insyaallah kula mangke matur mboten dangu-dangu insyaallah mboten ngantos jam kalih. Nggih? Insyaallah mboten dangu-dangu. Kula matur wonten ngarsep panjenengan mboten ngantos jam kalih. Umpami kok jenengan kiat kula sing sompoken. Kula sing mimiren. Pramila para birawuh nggih, wekdal ingkang sekedhap punika monggo kita manfaataken. Mugi-mugi sakonduripun saking papan samangke wonten samukawis ingkang saged kita ambil maknanipun. Amin. Allahumma amin. Para birawuh nyuwun ngapunten sayektosipun ingkang pantes jumeneng wonten ngarsa panjenengan mestinipun Al Ustaz Fakhrozi mestine niki. Ning gandeng kawula ana mumpi niji kemawon dipun suwun kalih panitia supados isi wontenipun acara wonten pasan punika ingkang dipun laksanakaken dening paguyuban rukun warga karya bersatu saking Kabupaten Sragen. Insyaallah sak gaduk seserpan kawula badhe kula aturaken dumateng ngarsa panjenengan sami. Para sedulur, para birawuh, Bapak Ibu ingkang minulya, ing dalu punika kawula anamung nyampaiaken 3 perkawis. Yen ngapunten nggih, imut-imut. Saya hanya ingin menyampaikan 3 hal yang sangat singkat. Yang pertama adalah keimanan. Ingkang nomor kali inggih menika masalah kerukunan lan kekompakan. Ingkang nomor 3 inggih menika pripun serananipun supados kita ingkang gesang sepindah niki tidak terpukau, tidak tertipu dengan urusan keindahan dunia. Rugi Rasulullah saestu demi Allah. Rugi serugi-ruginya kalau kita hidup sekali ini sing digolong gotho mung urusan donya saestu. Nggih napa nggih? Kalau wau sampun dipun sampaiaken dening para panata adicara. Bilih sawetawis 6 bulan kepengker ketua paguyuban kabudut dening Allah. Kita sedaya Rasulullah. Insyaallah nunggu antri. Le antrian itu mboten kok mesti kalau yang di depan pasti duluan dereng tentu. Cobi njeran tingali. Tengene antrian lampu bangjo perempatan niku. Kita antri paling depan nunggu luwangan iki. Tiba-tiba bajang langsung wus dari belakang. Subhanallah. Lu sing ngantri kan mangil ning kene sik sabar. Lu sing nang mburi tiba-tiba langsung nyalip. Sami kalih pati, Bro. Aja sematen rugi. Kadang-kadang sampun sepuh tuyuk-tuyuk. Kula nate ngrukyah wonten daerah Gombong. Wonten simbah-simbah usia 95 tahun. Masih sehat, terginas. Coba. Sementara kemarin tetangga sebelah rumah saya usia 36 tahun. Wis ndak sabar. Nyalek sing 95 tahun. Sami Rasulullah, kali kelapa niku lho kelapa. Sami kalian klopo. Klopo niku wonten kalane sik manggar jatuh. Wonten malih mengke cengkir, ngertos cengkir? Ngertos cengkir? Napa cengkir niku? Cengkir niku kan cengkir pikir, Pak. Jadi buah kelapa yang masih muda. Jatuh nggih pantes. Mengke sampun degan. Dilalah terus yang tingkepan.
disenggek jatuh nggih pantes. Wonten kelapa sampun sepuh, sampun tua, sudah kering, ndak jatuh-jatuh. Lho jatuh lho nyangsang. Ora teko tanah. Niku enten. Makanya para birawuh monggo nggih. Sepindah kalau sampai akan kenapa saya perlu menyampaikan keimanan dumateng asal panjenengan sami. Nyuwun ngapunten, kula mboten gurui, kula namung sekedar menyampaikan apa yang telah diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Itu dasar utamanya para birawuh. Demi Allah, ma yaf'alullah. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa kita semua bi'adzabikum dengan syarat apa? Dua. In syakartum wa amantum. Selama kalian bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua, iman. Pak, Bu, coba angkat tangan. Apa iman? Yang bisa jawab dengan tepat dan benar bisa pulang duluan. Loh iya, yang bisa jawab dengan tepat dan benar bisa pulang duluan. Apa iman itu? Ya? Rasulullah menyampaikan pada kita semua, laisal imanu bitahali wala bitamani. Laisal imanu bitamani wala bitahali. Walakin huwa ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Niki Rasulullah. Tidak dikatakan iman. Mboten dipun wastani tiyang iman. Orang yang hanya mengandalkan taman, angan-angan. Wala bitahali dan juga pakaian. Pakaian. Jadi nek delok wong iman iki Mas Dulur, aja didelok songkoke. Aja didelok serbane. Niki serban apa digaya-gaya mboten kan apa ya. Lho nggih apa terus nek kiai peng-pengan mboten. Sami mawon. Walaupun kita orang pesantrenan sudah kenyang di pesantren, bukan berarti kita sudah segalanya mboten Bos. Sami. Cobi nggih salat mawon. Napa enten orang sing salat, yang sing salat langsung bisa full konsentrasi 100%. Cobi nate wonten niku. Dadi mulai takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang di kotak. Mboten enten. Wong kadang-kadang barang sing ora ketemu digoleki. Lho niku pas salat lho ketemu. Lho kene napa nggih? Goleki kunci motor. Tong pundi-pundi mboten ketemu. Anake disenani, bojone disenani. Nang ndi kunci ndak ketemu-ketemu. Akhire salat. Begitu Allahu Akbar. Mulai. Ibu-ibu kontur saking peken. Bentuk arto gang 100. Dihitung blonjone mek 200. Lah kok mek karek 200 ki meneng iki sing 100. Padahal ketimbang bengi bubul kalah jenenge duit, masyaallah. Nggih. Siapapun jenenge ibu-ibu putri kalah jenenge arto, masyaallah luar biasa. Nggih. Nang pasar betul arto 500. Blonjone 200. Toko omah diitung kok mek karek 200 neng di sing 100. Mungkin jangan ndak ketemu. Begitu sholat Allahu Akbar. Oh alah, diutang iku painem, nek sing 100. Alah ketemu. Nggih. Diutang iku painem sing 100. Artinya napa Rasulullah? Berarti selama ini keimanan kita masih perlu ditambah lagi karena al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Betul Bos Dulur? Nah, bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita? Di antaranya lewat aktivitas seperti ini. Ibu-ibu coba kalau di rumah jenenge nonton TV atau sing seneng sinetron nonton sinetron, sing senengane HP bro dipegang digeser-geser munggah mudhun. Lah mbok 5 jam
ndak geser pantat betah niku. Wis istiqomah betul niku. Wis megang HP, geser munggah mudhun kanan kiri betah 5 jam ndak geser pantat. Tapi lek pengajian setengah jam wis gremeng ndak karu-karuan. Iki cangkem ustaz kok butah to ngomong kat ora wis-wis to. Lho nek ngoten iku. Teko plek langsung HP selfie cepret. Itu kebiasaan ibu kita. Makanya Bos Dulur nggih, monggo. Jadi keimanan ditanamkan, keimanan dikuatkan karena apa? Mayaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Para para sedaya, kita ingat orang sekaya apapun Bos Dulur. Tahun 2020 itu ada orang yang punya bis Harapan Jaya. Itu bis rata-rata versi semua sekitar hampir 500 bisnya. Nggih bis Harapan Jaya, sing marane kuning kalih putih niku. Sing 30 tahun niku yang Surabayanan perso. Harapan Jaya niku bus paling hebat yang jurusan Jakarta semua supir kernet pakai jas, pakai dasi semuanya. Loh itu meninggal Saudara, ndak ada satu bis pun yang bawa ndak ada. Loh nggih, saestu niku. Satu bis pun ndak ada yang dibawa. Ternyata hanya kain 3 lembar. Terus kemana harta itu nanti larinya? Ingat Bos, harta yang kita miliki. Jadi harta yang kita miliki itu nanti Bos, kalau nanti sampai ndak kita arahkan ke hal yang sebenarnya, ingat la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an jismihi fima ablahu. Tolong dikoreksi kalau ada yang keliru. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Jadi seseorang nanti di akhirat sana, kalau sudah hari kiamat hitung-hitungan amal, la tazulu qadama abdin. Telapak kaki seorang hamba tidak akan pindah, artinya tidak akan selesai urusannya di hadapan Allah. Hatta yus'ala, sehingga ditanya 4 hal ini. Yang pertama, an umrihi fima afnahu. Ayo, umur yang sampai 60 tahun, umur sampai 70 tahun digunakan untuk apa? Paling tidak minimal Bos Dulur, yang kita gunakan untuk tidur itu 1/3 usia kita. Ingat itu. Berarti kalau umurnya 60 tahun, rata-rata tidurnya 20 tahun, 20 tahun batang. Coba 20 tahun batang. Jadi orang yang hidup itu biasanya rata-rata 1/3 dari usianya untuk tidur. Padahal wa'an umrihi fima afnahu. Untuk apa? Umur sekian tahun dihabiskan itu. Yang kedua, wa'an ilmihi fima fa'ala. Dulu begitu lahir tidak bisa apa-apa, jadi raja. Apapun yang dibutuhkan tinggal nangis. Susu metu. Loh enggak kan? Begitu makanan keluar, raja. Terus sekarang sudah pinter, oh ngerti ini namanya A, ini namanya B. Wa'an ilmihi fima fa'ala. Dari sekian banyak ilmu yang telah kamu kuasai, apa yang telah kamu amalkan dari ilmu tersebut? Masya Allah. Jadi apa yang diberi Allah ini bukan pemberian gratis Saudara. Nanti semuanya ada hitung-hitungan di sana. Terus yang ketiga, ini yang paling ruwet. Wa'an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Tadi kalau masalah jasad, masalah umur, cuma satu pertanyaannya. Umurmu 60 tahun sampai entek mbok gunane untuk apa? Sampun selesai. Ilmu wa'an ilmihi fima fa'ala. Dari ilmu yang telah kamu kuasai, ilmu yang telah kamu miliki, ilmu yang telah kamu kantongi, gelar-gelar yang telah kamu raih, fima fa'ala. Untuk apa semua itu? Nih kalau harta, wa'an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta kamu dapatkan dan untuk apa kamu belanjakan? Ibu-ibu yang biasa jadi menteri keuangan dalam keluarga, Bu, jangan lupa
Di kanan kiri kita, di sekitar kita banyak sekali anak-anak yatim, janda-janda tua yang perlu disantuni. Jangan lupa, sebulan mungkin ada yang gajinya 30 juta, sebulan mungkin ada yang pemasukan 5 juta. Jangan nunggu kaya untuk kita bersedekah kepada orang lain. Masya Allah. Ingat saudara sekalian, nanti besok di akhirat, ketika orang sudah benar-benar ada di hari kiamat, yang nikmat, merasakan nikmatnya hari kiamat, mereka hanya ingin dikembalikan untuk apa? Ke dunia. Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Untuk apa? Saya pengen bersedekah lagi ya Allah. Jadi bukan pengen sholat, bukan pengen zakat, bukan pengen haji, bukan. Pengen apa? Fa'asaddaqa wa aku minas sholihin. Saya pengen bersedekah ya Allah dan menjadi orang-orang yang soleh. Karena apa? Ternyata sedekah itu nanti di akhirat luar biasa pertolongannya pada kita. Paham Bu ya, Ibu? Jangan pelit untuk orang lain. Jangan pelit untuk tetangga di sekitar kita. Orang kalau sudah keimanannya kuat, Rasulullah, Masya Allah, apapun yang kita miliki merasanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing kuat, sing gagah, sing sehat, sing ayu, sing bahenol, sing nopo lah, semuanya hanya merasa titipan dari Allah. Harta pun juga demikian. Kalau tidak kita yang dipanggil oleh Allah duluan, ya harta kita yang habis. Makanya mumpung kita masih sehat, betul, jangan menunggu nanti kita mati harta disusulkan, jangan. Mumpung masih sehat, manfaatkan. Ya. Harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan pada kita, gunakan untuk bersedekah. Karena khasiatnya, karena hasilnya, manfaatnya, pahalanya sangat luar biasa. Terus yang terakhir, wa an jismihi fima ablahu. Dan dari jasad kita, jasadmu yang dulu kuat, yang dulu sehat, seperti Nabi Ayub ketika ketemu dengan malaikat Israel. Malaikat, nanti kalau usia saya sudah hampir habis, tolong ya saya dikasih tahu, katanya. Oh iya, Nabi Ayub, tenang aja. Oh Yakub, Yakub, apa ya? Ketika Nabi Yakub ketemu dengan malaikat pencabut nyawa, Rasulullah, beliau minta tolong pada malaikat, kalau nanti jatah usia saya akan habis, tolong saya dikasih tahu. Akhirnya saudara sekalian, selang beberapa tahun, malaikat Israel datang. Wahai Yakub, ini jatah usiamu sudah habis dan saya diperintah oleh Allah untuk menjemput kamu. Lah, dulu saya kan sudah bilang, kalau saya mau mati, kalau jatah sama habis, tolong saya dikasih tanda, dikasih tahu, dikasih tanda-tanda apa gitu loh. Kok tiba-tiba? Bukan tiba-tiba. Tanda-tanda yang diberikan Allah, suratnya Allah 3 ini yang tidak kamu perhatikan. Apa? Ingat, yang pertama adalah rambut. Hati-hati nih. Yang pertama adalah rambut. Dulu rambutmu hitam mengkilat, tidak ada yang putih satupun. Sekarang sudah berapa warna rambutmu? Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam. Itu semuanya adalah ayat dari Allah. Kalau rambut sudah berbagai macam warna, itu salah satu berarti apa? Sudah dekat dengan alamat palsu. Ya kan? Sudah dekat dengan rumah masa depan yang 2 meter persegi itu sudah. Yang pertama rambut. Yang kedua apa? Kekuatan. Yang dulu ngangkat beban 60 kilo kuat, 80 kilo mampu, 40 kilo mampu. Sekarang ngangkat pantatmu sendiri sudah tidak kuat. Coba, berapa banyak Pak orang yang ketika sholat, Masya Allah, tahiyat kakinya yang ngecek kayak begini. Lo tahiyatnya yang disko. Ini harus sadar, sudah dekat dengan alam yang sebenarnya tadi. Kekuatan. Ayo coba sekarang siapa yang sakit pinggang? Ngacung. Iki lek ra jujur urusan lebih dalam nanti urusan ini ya.
Nggih, yang sakit pinggang, yang sakit kaki di persendian manapun ya, ini alamat. Terus kemudian gigi dan mata. Kalau dulu masih muda Pak, usia 18-20 tahun, apapun bisa dihancurkan dengan gigi. Loh sekarang kalau makan daging, yang masuk dengan yang nyangkut. Banyak yang nyangkut. Makanya kalau makan rata-rata bawa obeng. Gedung kayak gitu. Berarti apa itu tanda, alamat dari Allah, peringatan dari Allah. Jangan terlalu mengejar urusan dunia. Ini sudah dekat urusan akhirat. Nah ini terus ya. Makanya dulu sewu Bapak Ibu, sholat. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat. Fa'idanu bialis sholat yang Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ketika dikumandangkan suara adzan di masjid-masjid dimanapun kita berada, waktu zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan itu panggilannya Allah untuk sholat, bos dulu, ngonten loh. Jangan begitu ada adzan, saya nanggung, minerong dadi. Wah nanggung ini belum selesai, jangan. Begitu adzan dikumandangkan, kata Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Segera tinggalkan sesuatu apapun yang kita kerjakan. Sesuatu ya. Apapun yang kita tinggalkan, Bu, Pak, segera tinggalkan untuk persiapan sholat di masjid. Nanti di gang-gang Pak ditulis ini, laki-laki yang keren yang selalu berjamaah di masjid. Nah, ngoten begitu contoh. Di gang-gang ditulis, wahai ibu-ibu, usir suamimu dari rumah ketika adzan dikumandangkan. Jangan sampai kayak pengantin baru. Begitu adzan dikumandangkan, suaminya bangun ditarik lagi, suaminya bangun ditarik lagi. Yang ditarik yang bangun itu. Ya, jangan seperti itu. Oke. Dinasehati, diingatkan untuk sholat. Lah gitu, oke. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, pentingnya kerukunan. Ini tema tadi yang Pak Ustadz Fakhrul Razi sampaikan luar biasa. Sucikan hati. Kalau dalam bahasa hadisnya, huwa ittaqiyun naqiyu la itsma fihi wala bagya wala ghilla wala hasada. Masya Allah, luar biasa. Sucikan hati, bersihkan hati kita, Pak. Ingat, kalau dalam bahasa Tibun Nabawi, karena kebetulan saya Pak Ngadino itu aktivis di Tibun Nabawi, ahli mengobati dengan pengobatan Rasulullah, bekam, ruqyah segala macam dan ini. Kebetulan Pak, saya sama teman-teman dipaksa saat ini jadi ketua PBI NTB, jadi ketua pembekamnya NTB dan ketua ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Tibun Nabawi, saudara sekalian, 75% orang sakit itu dari pikiran, dari hati. Penyakit tidak akan mau datang pada orang yang hatinya bersih. Coba Pak jenengan, jujur mawon, nyaman di dekatnya orang yang suka senyum atau nyaman di dekatnya orang yang bibirnya kayak bebek? Jadi kalau itu loh, memang wonten kadang-kadang ada orang sing pawak ngoten niku enten pawak. Walaupun kayak duwe panggah ngono kuwi. Blonjone dari suami dinakan ya panggah ngono kuwi. Kan enten bagian karakter istri ngomel niku enten memang. Niku ndak bisa sembuh niku. Yang bisa dipelajari. Nggih. Makanya nuwun sewu niki bersihkan hati. Huwa ittaqiyun naqiyu la itsma fihi wala bagya wala ghilla wala kasada. Sekarang Pak Budi, berapa banyak orang yang masih muda-muda ternyata apa? Kadar kolesterolnya di atas 200, bahkan di atas 300. Asam uratnya di atas 11, di atas 9. Tensinya 140, 150. Orang itu kalau pikirannya longgar, pikirannya kendor, Pak, insya Allah penyakit tidak pernah mau datang. Insya Allah yakin. Okay?
Makanya kalau orang itu sering senyum, mudah bergaul, banyak teman, hatinya longgar, penyakit jauh, rezeki datang insyaallah. Takbir. Allahu Akbar. Lah ngoten nggih. Jadi ayo belajar. Jangan mudah kita niki sakit hati dengan siapapun, Pak. Jangan mudah sakit hati dengan siapapun. Intinya di mana? Intinya di hati, Pak. Wong niku lek atine apik, kalau hatinya bagus, nanti semuanya jadi husnudzon, berprasangka baik. Tapi hatinya jelek, hatinya kotor, walaupun dibaiki kayak apa juga tetap jelek. Contoh niki, Pak. Tanggane Pak Mulyono, ya tahu tanggane Pak Mul. Ada pengantin baru. Jam 3 bangun, ada suara krecek. Lek atine jelek, Pak, mesti komentare, junub terus. Niku atine jelek. Nggih. Tapi lek atine apik, enak suara krecek pengantin baru. Nah, iki lho, iki walaupun pengantin baru, ya ini persiapan tahajud. Lah ngoten. Niku lek atine apik. Sami dengan ibu-ibu. Ada undangan. Ahad, malam Senin, tanggal 29 Mei ada acara halal bihalal. Dateng. Koncone pakai gelang, kumrompyong. Ngoten niku lek atine elek jawi koncone. Gelang. Utane grembek, gelange kemerompyong. Mergane apa atine elek? Lah nggih, kok atine elek. Terus tanggane sebelah nimpali, dudu Mas. Aku ngerti kok nek tuku betul. Tenan, dudu Mas. Aku roh. Padahal ya ora ngerti. Mek gur ngompori tok. Ben suarane mantep. Lah saatine elek ngoten niku Mas lho. Kan sama toh, enak mbah-mbah coba ngundang putune. Karena mbah-mbah kali cucu kan mesti sayang, bahkan dengan anak sendiri lebih sayang dengan cucu. Kayak saiki dengan anak lebih sayang dengan kucing. Loh banyak sing penggemar kucing niku. Anak maghrib rong mulai dibiarkan, tapi lek kucing maghrib ndak nang omah digoleki. Yuh, kucingku ning nggonmu. Ndak. Pakde, kucingku ning nggonmu ndak. Tapi lek anak maghrib rong mulai, bongkolak wis lah ngoten. Sama dengan orang tua, Pak. Mbah-mbah niku wis seneng dengan cucu. Walaupun diuyui, dikencingi niku dielaki apa diapiki niku? Ora apik tak uyu niku. Loh, dikencingi niku elek, Pak. Dieleki, tapi jenenge Mbah Putri terus ngutang putune, oh ayune, ayu terus putune macur. Pintere putune. Isuk-isuk bae digekne sayur bening. Lah kok ayu kok pinter nah. Kuwi lek mbah sing genah. Napa enten terus mbah diuyu terus dikeplek-keplek nih bayune lak mboten wonten. Ora enek. Mergane napa atine ki lho apik, atine niku apik. Nggih. Mula Rasulullah ayo. Awake dengan siapapun kita jaga hati kita. Dengan tetangga jangan pernah suudzon sekecil apapun. Sudahlah, sibuklah ngoreksi diri sendiri. Daripada ngoreksi orang lain. Sakit hati, Pak, betul. Sakit hati jadinya. Tapi kalau kita ngoreksi diri sendiri, Masya Allah, adanya apa? Perbaikan. Jangan sampai yang kita baikkan yang tetangga-tetangga yang kaya. Bapak Ibu sing sugih-sugih dikonconi plek sing marat-marat dijarno wae, ndak dibantu, ndak disopok, jangan. Justru tetangga yang suka sambiantu, yang suka membantu itu tetangga yang melarat. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Coba nek jenengan gak ada damel Bu. Sampan suwi Bu arep mantu anake sing jebrat ning pawon ngirisi brambang marut kambil, iki tangga sing sugih apa sing melarat? Sing sugih ya teko tapi gur ngicipi. Kurang asin. Ra enak ngene iki. Cangkem yes ngono kuwi lho. Nggih napa nggih? Mangkane sampai diancam karo persatuan orang melarat amur sampean uri. Lho nggih, mangkane ayo semuanya kita berbaik. Hati kita jaga kerukunan, kekompakan, persatuan, jangan sampai kita
sakit hati dengan siapapun, sekecil apapun Pak, hilangkan demi Allah. Kata Rasulullah, ujuril ma'asi fa innaha afdhalul hijrati wa hafidhi 'alal faraidi fa innaha afdhalul jihadi wa akthiri min dzikrillahi fa innaki la tatinna muha bisyai'in ahabba ilahi min kathrati dzikri. Masya Allah. Bersihkan hati dengan zikir, bersihkan betul. Ujuril ma'asi, usahakan kita memisahi, menjauhi dengan kemaksiatan. Karena inilah pahala terbesar hijrah orang sekarang adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang kedua, wa hafidhi 'alal faraidi. Jagalah beberapa kewajiban yang telah Allah wajibkan pada kita. Karena apa? Fa innaha afdalul jihadi. Jihad terbesar bagi umat Muhammad saat sekarang adalah menjaga kewajiban ibadah kepada Allah. Ibu-ibu, tolong Bu, kalau di rumah yang biasanya suka marah dengan anak ataupun dengan suami, mulai sekarang stop. Sanggup? Sanggup apa lanjut? Sanggup apa lanjut? Insya Allah mari apa insya Allah bablas. Insya Allah ini wakil nih. Sing biasanya ngomel dengan anak dan ngomel dengan suami, sekarang stop. Stop apa lanjut Bu? Bener loh ya? Saksinya malaikat nih saat ini. Iya, karena di majelis ilmu itu malaikat turun semuanya ini. Bu, nyuwun ngapunten nggih. Jadi orang yang lebih berhak ibu hormati, yang lebih berhak ibu halusi bahasanya, itu adalah suami. Ingat, karena suami adalah salah satu pintu surga yang harus ibu lewati demi Allah. Sehebat apapun zaman ibadah, siang puasa, malam tahajud, baca Al-Quran, sholat sunnah sampai dengkulnya lecet. Tapi kalau sampai berani dengan suami, jangan harap lam yajid raihatul jannah. Ibadah sampai pekoh, tidak akan pernah mencium baunya surga. Loh, demi Allah nih Bu. Nyunggi. Betul ini Pak. Makanya Islam, dengarkan ibu-ibu ini, mumpung bapak-bapak denet ada nih sampean. Nggih. Mumpung bapak-bapak mboten nenten sama tak kandhani. Niku rahasia betul niku. Jangan sampai bikin sakit hati suami. Tenang Bu, nanti gian bapak-bapak pelonjur mungkin satu mawon. Loh. Jangan sampai ibu kalau ditelepon sama atasan tempat kerja atau rekan kerja atau siapapun, oh nje, halo, assalamualaikum, nje, napi, coba. Lah si telepon suami nih, halo, iya, wis, ekom apa teman-teman? Si telepon suami ini malah ngoten niku, iya, wis. Padahal yang lebih berhak disopan santuni itu adalah suami. Ngoten lho Bu nggih. Jadi jangan sampai mulai hari ini Bu, mulai malam ini janji sama, jangan sampai pernah menyakiti hati suami. Yang pasangan-pasangan muda saya ingatkan, kalau suaminya minta kerja malam, jangan pernah ditolak. Ingat itu. Yakin Bu. Kalau sampai sama menolak ajaran suami, coba kalau di luar hadisnya, walau ala tanur, hadisnya tanya Ustaz Fathur Razi ini. Walau ala tanur, seandainya suami menghendaki jenengan pas jenengan lagi goreng tempe, kok terus lagi goreng tempe matanya tidak ngerti toh? Jangan, orang oleh nanti nih. Walaupun pas goreng tempe Bu, layani dengan baik. Nanti tak gosong loh, tak gosong baik regane tempe piro toh? Kena. Ngoten lho. Seneng no suami. Jangan sampai kalau mau tidur disebut semua kerja dari pagi sampai siang. Mungkin ngantar anak jam 9 kewesel aku, bareng ngono terus nyetel iku, bareng ngono mbah-mbah, bareng ngono blonjo, masak romari. Supaya apa? Ben bojone ra kerja bakti.
Bapak-bapak nggih pahami, kalau sampai istri seperti itu, besok pagi masukkan kresek tukar tambah pasar silakan. Tukar tambah mawon sing ngoten niku sak dijak golek swargane Allah ngoten niku. Sampai jam piro niki? Dereng. Nggih. Wah, bapak jelas sama dia niki. Makanya betul Bu, betul saya itu niki, saya ingatkan betul. Jangan sampai menolak ajakan suami untuk berhubungan. Demi Allah ini dosa yang sangat besar. Karena apa Bu? Weh sampai Anda masak sebelah ono warung makan. Bisa di warung. Kalau jenengan tidak mencucikan pakaian suami, ada laundry banyak. Tapi lek kamar cuma satu itu garasi niku Bu. Hanya garasi ini jenengan tok yang halal buat suami. Lo ngoten lho. Oh pengen tambah nih suaminya. Nah, ya Pak. Jadi nyuwun sewu nggih, betul niki hukum. Ya, ini syar'i, ini fikih. Tolong Bu. Jangan pernah menolak ajaran. Secapek apapun layani dengan baik. Ibu kan cuma tang-tang tok jane selesai. Lha nggih, wong ngono kok ribut ndak karo-karuan. Berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara tidak bisa terlayani dengan baik di atas ranjang. Lho niki agama Bu, betul. Coba perhatikan ya. Suatu saat ada tamu di tempatnya Rasulullah SAW. Tamu perempuan di rumahnya Aisyah. Lah perempuan ini cerita kali Aisyah. Mudoroso lek bisa Jawa ini mudoroso. Piye Bu Aisyah yo? Ketok Islam ndak adil. Kalau orang laki-laki bisa sholat di masjid berjamaah, bisa berjuang, angkat pedang, senjata. Kalau menang nanti dapat jarahan. Kalau kalah langsung mati syahid masuk surga tanpa hisab. Hebat sekali laki-laki. Sementara perempuan nggak begitu. Nah, pas Rasulullah masuk, Aisyah, ini siapa? Perempuan menjawab, ya Rasulullah, ana wafidatin nasi ilaika ya Rasulullah. Ana wafidatun nisa'i ilaika. Ya Rasulullah, saya mewakili para perempuan untuk bertamu dengan jenengan. Terus ada apa? Tsumal dzakarut mali rijali fil jihati minal ajri wal ghanimah. Menyampaikan keluh kesah, merasa tidak adil antara laki dan perempuan. Apa kata Rasulullah? Qala ablighi malakiti minan nisa. Bu dengarkan betul nih. Sampai masih rewel, masih mana nabi lah dongane bojone rabilah tenan. Ya Rasulullah, anak ini saya ilaika ya Rasulullah, saya mewakili perempuan-perempuan untuk menanyakan begini jenengan. Apa jawaban Rasulullah? Bu, ablighi malakiti minan nisa. Ana ta'ata zauji wa tirofan bihaqihi ya'tilu dzalik. Coba dengarkan nih Rasulullah. Barang siapa perempuan yang bisa taat pada suaminya, taat tunduk patuh pada suami, wa'tirafan bihaqihi, dan mengerti hak-haknya suami, maka ta'dilu dzalik. Pahalanya perempuan itu sama dengan orang laki-laki yang jihad fisabilillah. Sama dengan orang yang perang membela agamanya Allah. Tapi kata Rasulullah, wa qalilum minkunna ma yaf'alu. Dari sekian miliar perempuan yang ada, hanya sedikit sekali yang bisa melaksanakan seperti itu. Ini apa nggih, Pak? Nggih. Lek njawil bojone biasane ngene apa nggih? Nggih ta? Nggih, mboten asal Bu nggih, mboten pareng tidak boleh. Mulai sekarang kapanpun suami berkehendak, kapanpun suami berhajat, layani dengan sebaik-baiknya. Itu adalah pahalanya sebagaimana orang yang jihad fisabilillah. Oh, ngoten loh. Karena apa Bu? Ingat, bagi perempuan hanya 4 jalan mencari surga. Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa ata'at zaujaha wa hafidhat farjaha dakhalatil jannah. Ini ngendikannya Rasulullah, manusia terbaik di muka bumi. Apa kata Rasulullah? Ketika seorang perempuan menjaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, bisa taat tunduk patuh pada suaminya dan menjaga farjinya. Ngerti farji? Ngerti? Neng bingung.
bisa menjaga farjinya ibu, kemaluannya itu hanya untuk suami, tidak direntalkan, maka kata Rasulullah, dakholatil jannah, cukup bagi perempuan itu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bapak-bapak insya Allah tahun depan. Karena ini sudah di warning Ustadz aja suwe-suwe bodoh ngantuk yuan tadi. Yang benar. Karena saya tidak bisa berbuat adil, Bu. Nanti insya Allah kita sampaikan, karena kalau terlalu panjang kami sampaikan Mas Dulur, insya Allah kita sama-sama orang kerja capek ngantuk, insya Allah waktu istirahat. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan sedikit tadi ada manfaat dan barokahnya bagi kita semua. Bapak Ibu, ampun atas bosan ampun atas bosan. Saya kenalkan sedikit mawon. Saya diparingi asma Ferry Sungkono. Saya sebenarnya background teknik elektro Pak. Jadi saya orang listrik, sebenarnya senior listrik. Cuman sebelum kuliah full kita orang pesantrenan karena keluarga orang pesantrenan semuanya, dan istri kebetulan juga alumni Gontor, ngajar di Gontor 14 tahun dulu. Kita orang pesantren semuanya. Saya tinggal di BTN BHP Telaga Waru Labu Api. Baru 20 tahun. Dulu saya di NTB, saya di pertambangan Pak, di Sumbawa, lama di sana. Tahun 2012 full sama istri dipaksa harus keluar. Jangan habiskan waktu dari perusahaan, kita ngurusin umat. Alhamdulillah saya membuka usaha untuk melayani kesehatan Bapak Ibu panjenengan sedaya bersama Bapak Dr. Ades Haji Ngadino SHM Hum. Belum mangkat ini BTN BHP samping Polsek Labu Api Telaga Waru. BHP pemberi harapan palsu kata. Jadi aktivitas tiap hari kayak begini. Dulu sebelum Covid Pak, saya sering isi acara intak di kantor-kantor dinas. Kantor-kantor dinas isi intak Jumat pagi itu, dan isi kajian sering di instansi pemerintah untuk acara-acara intak maupun peringatan-peringatan hari besar Islam. Insya Allah namun mengatakan yun ngapunten sedaya kekirangan Pak Bu nggih, menawi kita datang Labu Api katuran mampir datang griya kula nggih, di Jalan Saturnus 4 nomor 19. Kalau tanya Ustaz Ferry, insya Allah sudah pada tahu, injek tang 3 kali sebut nama saya, insya Allah. Insya Allah mengatakan yun pangapunten sedaya pun kekirangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.